Hey yo, what's up guys, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja. Yang dimana pada kesempatan kali ini sendiri kita akan membahas sebuah alur cerita film yang sangat amat beradrenalin yang berjudul Hack and Load Wars X Cross yang dirilis pada tahun 2022. Sebenarnya film ini sendiri berhubungan langsung dengan film sang legenda yang tak lain dan tak bukan adalah Crow Zero. Dan di situ juga ada saudara jauh gua yang bernama Takia Genji yang dimana dia merupakan aktor pemeran utama dalam film Crow Zero sebelumnya. Ya udah, daripada berbasa-basi lagi, mending kita langsung aja masuk ke dalam inti di dalam video kali ini agar kalian semakin beradrenalin dan juga memiliki jiwa psikopatan yang tinggi. Scene pun dimulai di mana kita diperlihatkan seseorang yang bernama Kohei Amagai yang dimana dia memiliki dua tangan kanan yang bernama Ryo dan juga Sabo. Kohei Amagai sendiri merupakan pemimpin dari SMA Teknik Senomon yang dimana dia sedang melakukan penyerangan. Setelah puas menghajar salah satu murid dari SMA kiri, mereka pun pada akhirnya memutuskan untuk keluar. Di luar sendiri, mereka ini ternyata telah ditunggu oleh aliansian SMA mereka yang bernama SMA Kamasaka. Pemimpin dari SMA Kamasaka sendiri bernama Reiji dan juga tangan kanannya yang bernama Gandhi. Dan gak cukup sampai di situ saja, di mana mereka ternyata memiliki aliansian lagi yang bernama SMA Komersial Ebara, di mana pemimpin mereka bernama Sameoka dan juga kedua tangan kanannya yang bernama Raijin dan juga Fujin. Setelah kemenangannya, mereka pun langsung berjalan keluar yang dimana mereka ini merupakan 3 serangkai. Namun dari antara ketiga sekolahan tersebut, tentu saja yang paling dihormati adalah SMA Teknik Senomon. Mereka semua pun lalu pergi dari tempat SMA kiri yang telah kalah, namun di sana tertinggallah Ryo seorang diri. Setelah akan hal itu, scene pun berganti memperlihatkan Hanaoka Fujio yang dimana dia sendiri sedang berada di salah satu SMA yang paling kita kenal, yaitu SMA Suzuran. Dengan santainya Fujio pun jalan dan juga masuk ke tengah-tengah kerumunan orang-orang Suzuran yang dimana dia langsung berteriak menanyakan keberadaan Lao. Salah satu anak buah dari Lao pun langsung menanyakan siapa dirinya, hingga dengan lantang Fujio pun memperkenalkan bahwasannya dirinya merupakan pemimpin dari SMA Oya. Setelah mendengar akan hal itu, hooligans pun pada akhirnya terjadi. Namun di tengah-tengah pertarungan tiba-tiba muncullah seseorang yang bisa dikatakan sebagai zombinya Suzuran yang dimana dia sendiri langsung berhadapan dengan Hanaoka Fujio. Di mana berkali-kali Fujio ini melontarkan banyak sekali pukulan kepada orang itu yang dimana orang itu sendiri nggak tumbang-tumbang. Fujio sendiri merasa keheranan hingga pada akhirnya ia pun menendang orang tersebut. Bukannya semakin takut, namun dengan anehnya Fujio ini malah tertawa dan seakan menikmati momen tersebut. Tiba-tiba pertarungan pun dihentikan oleh salah satu fraksinya Lao yang bernama Mercy. Di sana Mercy ini menjelaskan bahwasannya kedatangan Fujio sekarang sudah mengacaukan nomor antrian yang dikarenakan Lao merupakan orang terkenal dan banyak yang ingin bertemu dengan dirinya. Jadi seseorang yang ingin bertemu dengan Lao harus mengambil nomor antrian yang dimana nomor antriannya sendiri seperti ini. Setelah mengambil nomor antrian, Fujio lalu pergi meninggalkan tempat tersebut. Namun di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba ia ini bertemu dengan The King and the Number One because the only, yaitu Lao. Setelah akan hal itu, scene pun berganti ke Housen di mana kita diperlihatkan Fujio yang menghampiri Housen untuk silaturahmi. Di mana di sana dengan entengnya mereka semua menanyakan bagaimana Fujio bisa dengan gampang masuk ke dalam Housen, namun Yuken tidak kaget melihat kedatangan Fujio. Yuken juga langsung menebak bahwasannya Fujio pasti habis dari Suzuran hingga Fujio mengiyakan akan hal tersebut. Lalu seseorang yang bernama Sabakan pun diperintahkan oleh petinggi-petinggi Housen untuk menjelaskan apa itu Suzuran kepada Fujio yang masih polos. Oke, jadi simpelnya begini, Suzuran sendiri sekarang belum memiliki pemimpin dan berbagai macam fraksi pun ada di dalam Suzuran. Namun yang paling dikenal dan juga yang paling kuat adalah fraksi Lao yang dimana fraksi Lao sendiri hanya memiliki member 6 orang saja. Lao sendiri sebenarnya merupakan orang yang gak mau repot dan dia tidak membutuhkan kroco-kroco yang bakal menjadi beban nantinya. Sabakan lalu menjelaskan lagi bahwasannya Lao bukan asal memilih orang, melainkan orang-orang itu memiliki keahliannya di bidang masing-masing. Yang pertama adalah Itokamu yang berasal dari kelas 2. Tugas dia sendiri sebenarnya sebagai spesialis mata-mata atau mencari informasi terlebih dahulu siapa yang akan mereka hadapi ke depannya. Lalu yang kedua adalah Seta Kansuke yang merupakan orang terkuat di kelas 2 yang dimana dia sering sekali bersama Lao. Selanjutnya ada Mercy yang dimana dia sendiri merupakan orang kedua di fraksinya Lao, bukan karena jago bertarung melainkan dia merupakan orang yang pintar. Selanjutnya ada Binzo atau zombinya Suzuran yang dimana dia ternyata merupakan orang terkuat nomor 3 di Suzuran. Binzo sendiri bisa dijuluki sebagai zombinya Suzuran yang dikarenakan dia ini akan semakin senang ketika musuhnya semakin kuat.
Selanjutnya ada Yamaguchi Magoroku yang dimana dia sendiri merupakan bodyguard dari Lao yang dulunya merupakan One Wolf. Atau istilah simpelnya dia ini suka bergerak sendiri, namun sesaat dia berduel dengan Lao, di saat itulah ia memutuskan untuk mengikuti Lao. Dan yang terakhir, the one and the only, merupakan orang yang paling terkuat di fraksinya Lao, yaitu Lao sendiri atau Misaki Mario. Setelah mendengar semua penjelasan itu, Fujio lantas menanyakan kepada mereka semua di mana Sachio, yaitu pemimpin dari Housen. Mereka semua awalnya hanya memberitahu bahwasannya Sachio sedang pergi ke luar negeri, namun Samaka malahan dengan polosnya memberitahu bahwasannya ibu dari Sachio sedang sakit. Tentu saja hal itu sendiri membuat Fujio langsung merenung. Sementara itu, Shin pun beralih ke Suzuran yang dimana Suzuran sendiri sedang mengalami keributan besar akibat salah satu fraksi marah-marah kepada fraksi Lao. Yang tentu saja membiarkan salah satu pemimpin dari Oyakoko pergi begitu saja, hal itu sendiri takutnya menurunkan reputasi dari Suzuran. Dengan simpelnya, Binzo ini mengatakan kepada orang itu, apakah Anda berani datang seorang diri ke SMA Oyakoko dan menanyakan pemimpin dari SMA tersebut. Sambil tertawa, Benzo ini langsung menunjuk-nunjuk mereka semua dan mengatakan bahwasannya mereka ini pasti nggak bakal ada yang berani melakukan tindak bodoh seperti hal itu. Magoroku lalu mengatakan bahwasannya Fujio merupakan orang kedua yang berani datang ke Housen seorang diri, namun yang pertama adalah Sachio, yaitu pemimpin dari Housen. Magoroku lalu mengatakan kembali bahwasannya orang-orang seperti itu patut dikasih respek karena dia berani datang ke Suzuran seorang diri. Setelah akan hal itu, Mercy pun menjelaskan kepada Kamui bahwasannya ia memberikan tugas untuk mencari tahu detail tentang Hanaoka Fujio. Setelah mendengarkan hal itu, Kamui pun pada akhirnya memutuskan untuk pergi dari sana dan menuju kota Sword. Scene pun berganti keesokan harinya, di mana kita diperlihatkan Fujio yang menceritakan kepada konco-konconya bahwasannya kemarin ia telah pergi ke SMA Suzuran. Lantas mereka semua pun menanyakan mengapa si Fujio ini ingin pergi ke SMA Suzuran, yang tentu saja Fujio dengan simpel mengatakan bahwasannya ia ingin bertemu dengan Lao. Di sana Jamuo yang mendengar nama Lao langsung mengatakan untuk berhati-hati kepada si Fujio bahwasannya Lao merupakan orang yang sangat amat berbahaya. Jamuo langsung menceritakan bahwasannya Lao pernah terlibat di beberapa insiden pertarungan sekolahan, yang dimana salah satunya adalah penyerangan Suzuran terhadap SMA komersial Kurosaki. Lanjut, ada insiden penutupan jalan tol atau istilahnya Suzuran sedang bertarung di jalan tol tempat tersebut. Dan yang terakhir yang diketahui oleh banyak orang juga merupakan insiden penutupan Snake Ruby. Bagi kalian yang nggak tahu Snake Ruby sendiri merupakan tempat bar gitu. Agar kalian semua mengerti, kita menggunakan bahasa family friendly, jadi konon katanya Lao yang sedang kobam-kobam asik merasa gisel dan juga menyuruh pemilik toko untuk meminum sakenya. Namun pemilik toko yang menolak untuk meminum sake yang diberikan oleh si Lao membuat Lao ini marah dan langsung menghajar pemilik toko itu bersama juga dengan orang-orang yang mencoba untuk memisahkan dirinya. Tentu saja akibat insiden itu sendiri pemilik toko bar itu hampir mati sementara lainnya luka-luka berat. Beberapa bulan pun berlalu, pemilik toko bar yang sudah sembuh memutuskan untuk menutup toko barnya yang ternyata toko barnya bernama Snake Ruby. Dan itulah kisah singkat Lao di kelas 1 dan juga kelas 2. Scene pun berganti memperlihatkan Tsukasa yang nampaknya habis menghabisi beberapa orang. Dan tanpa sengaja, ia ingin melihat SMA Teknik Senomon dan merasa ada yang aneh mengapa SMA Teknik Senomon berada di sini. Nggak lama kemudian, tiba-tiba Todoroki pun memanggil hingga mereka pun berbincang bersama. Di mana di perbincangan mereka, Tsukasa ini menjelaskan kepada Todoroki setelah kelulusan Murayama, banyak sekali sekolahan-sekolahan di daerah Sword yang mengincar mereka. Todoroki dengan simpel mengatakan karena mengalahkan kita merupakan kesempatan terbaik bagi mereka semua. Scene pun berganti ke tongkrongan tempat tiga aliansian tersebut yang dimana mereka sedang memperbincangkan banyak hal di sana. Dimana di sana SMA Ebara sendiri sebenarnya penasaran banget kepada Todoroki dan menjelaskan kepada mereka semua bahwasannya SMA Ebara hanya mengincar Todoroki saja. Di perbincangannya semakin memanas, SMA Ebara juga menyinggung SMA Kamasaka yang kalau ribut tuh suka bawa-bawa barang hingga mereka pun terlibat cekcok sedikit. Cekcok itu pun berhasil direda oleh Ryo yang menyuruh mereka semua untuk diam. Kohei langsung mengeluarkan uangnya yang ternyata jumlahnya tuh nggak dikit dan membagikan uang itu kepada kedua sekolahan tersebut untuk menambah pasukan kembali. Dua sekolahan itu pun marah kepada Kohei karena tidak mempercayainya kepada mereka, sebenarnya mereka segini ge udah bisa menang. Dengan simpel Kohei ini menjelaskan bahwasannya lawan yang akan mereka hadapi kali ini bukanlah lawannya sembarangan dan gak bakal bisa dianggap remeh oleh kalian semua. Scene pun berganti memperlihatkan Fujio yang sedang membaca surat dari Sachio yang intinya si Sachio ini sedang ada urusan keluarga. Di surat itu sendiri juga menjelaskan bahwasannya Sachio pergi agak lama dan menitipkan pesan kepada si Fujio untuk jangan coba-coba mencari keberadaan Lao apalagi menantangnya. Setelah membaca surat itu, Fujio pun hanya tersenyum-senyum sendiri.
Scene pun berganti memperlihatkan Tsukasa dan juga Todoroki yang pada akhirnya bertemu dengan Yuken di suatu tempat. Di sana, Tsukasa sendiri curiga kepada Todoroki dan juga Yuken bagaimana mereka berdua ini bisa berkenalan, dan hingga pada akhirnya Yuken menunjukkan suatu foto yang ternyata mereka tuh berkenalan saat mancing bareng. Tiba-tiba Tsukasa ini langsung to the point kepada Yuken yang dimana dia menanyakan akankah Yuken mengenal tentang si Lao, hingga pada akhirnya Yuken membawa mereka berdua menuju suatu rumah yang ternyata rumah itu merupakan rumah Mercy. Tsukasa menyuruh mereka berdua untuk tunggu sini sementara dirinya lah yang akan mengurus hal ini sendirian, ya dimana Tsukasa langsung menyamper si Mercy. Setelah Mercy keluar, di sana Tsukasa memperkenalkan dirinya bahwasannya ia merupakan sahabat dari Fujio, namun Mercy awalnya mengacuhkan si Tsukasa. Tsukasa lalu menunjukkan salah satu foto kepada si Mercy yang ternyata Kabuki itu udah ketahuan mengintai SMA Oya. Tentu saja Mercy yang melihat akan hal itu pun merasa kaget karena anak buahnya telah diketahui hingga ia menanyakan apa tujuan Tsukasa datang ke rumahnya. Dengan simpel, Tsukasa ini hanya ingin mengetahui latar belakang dari si Lao hingga Mercy pun menjelaskannya. Scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan Tsukasa yang membawa teman-temannya untuk pergi ke suatu tempat. Tanpa sengaja, Kenzo ini melihat keberadaan mereka hingga Kenzo yang ingin mengikuti mereka pun tanpa sengaja terhenti akibat ada telepon dari teman lamanya yang ternyata adalah Sabuten. Scene pun memperlihatkan Fujio dan Tsukasa lagi yang ternyata mereka ini baru saja sampai di rumah si Lao. Yang ternyata rumahnya Lao ini merupakan panti asuhan dan terlihat di sana bahwasannya Lao ternyata family friendly. Tsukasa lalu menjelaskan informasi yang ia dapatkan dari si Mercy bahwasannya Lao merupakan anak yang dibuang oleh orang tuanya. Dan ia pada akhirnya masuk ke panti asuhan ini hingga suatu hari ia ini menyadari bahwasannya fisiknya ternyata beda dengan orang-orang lainnya. Atau lebih simpelnya, Lao ini beberapa persen lebih kuat dibanding orang-orang pada umumnya. Dan dari situlah Lao pun bertekad untuk menanamkan ketenangan di panti asuhan ini dan juga menjaga panti ini dengan kekuatan yang ia miliki. Tsukasa juga menambahkan bahwasannya ia mengetahui cerita dari Snake Ruby yang sesungguhnya. Jadi waktu itu ada salah satu anak panti yang mendapatkan kekerasan dari ayahnya hingga Lao tanpa sengaja menyadari akan hal tersebut. Dengan cepat Lao ini langsung menghampiri ayah dari anak panti itu yang ternyata memiliki bar Snake Ruby. Dengan sangat amat emosi, Lao ini langsung menghabisi semua orang yang berada di sana dan itulah kisah sebenarnya dari Snake Ruby. Fujio mendengarkan hal itu pun sontas langsung menghampiri Lao yang dimana ketegangan pun pada akhirnya terjadi, namun tanpa diduga ternyata Fujio hanya ingin berteman dengan Lao. Di sana Lao yang merasa keheranan pun pada akhirnya setuju dan menerima pertemanan dari si Fujio. Scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan Fujio, Tsukasa, dan masih banyak teman-teman lainnya yang sedang merayakan keberhasilan mereka berteman dengan Suzuran. Mereka semua sebenarnya tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh si Fujio, namun di sana Tsukasa menjelaskan bahwasannya apa yang dikatakan oleh Fujio itu benar. Di sisi lain, kita ini diperlihatkan Kenzo yang ternyata menemui Sabuten hingga Sabuten pun langsung membawa Kenzo untuk masuk ke markas mereka. Setibanya di dalam, ternyata si Kenzo ini diberikan banyak sekali uang oleh Kohei Amagai dan dia juga mengatakan bahwasannya berapa jumlah yang diinginkan oleh si Kenzo. Kenzo langsung keheranan mengapa ia diberikan banyak sekali uang hingga pada akhirnya Kohei Amagai pun mengatakan bahwasannya ia ingin merekrut si Kenzo dan juga botak-botak Hausen untuk ikut ke aliansian mereka. Yang tentu saja mereka ini ingin menguasai SMA di wilayah Sword yang paling terutama tujuan mereka adalah Oyakoko. Tentu saja Kenzo yang mendengarkan hal itu langsung mengembalikan uangnya dan mengatakan untuk tidak macam-macam dengan SMA Oyakoko terlebih lagi dengan sekolahan dia yang tidak bisa disogok. Dengan penolakan itu, Kohei Amagai yang merasa terhina pun pada akhirnya menyuruh Sabuten untuk membereskan si Kenzo. Setelah akan hal itu, Kohei Amagai pun pada akhirnya dijemput oleh supirnya yang dimana Ryo pun mengantarkan Kohei Amagai sampai masuk ke dalam mobil. Tiba-tiba, Soji dari SMA Ebara pun datang dan menghampiri si Ryo dan mengatakan mengapa si Ryo ini mau jadi budak dari si Kohei Amagai. Atau bahasa simpelnya, jadi si Ryo ini dulunya merupakan orang terkuat sekaligus juga pemimpin dari SMA Nami, namun tiba-tiba ia ini malah pindah ke SMA Senomon. Bukannya jadi pemimpin di SMA Senomon, si Ryo ini malahan menjadi bawahannya si Kohei. Di sana, Ryo ini langsung mengatakan kepada Soji untuk tidak ikut campur dengan urusan dirinya, hingga pada akhirnya Ryo pun pergi dari sana. Di dalam mobil sendiri, kita ini diperlihatkan sebuah fakta bahwasannya ternyata ayah dari si Ryo merupakan supir dari Kohei Amagai. Flashback pun pada akhirnya terjadi yang ternyata ayahnya si Ryo ini memindahkan Ryo ke SMA Senomon untuk menemani Kohei Amagai merebut sekolah tersebut. Sampai di mana pada akhirnya mereka berdua itu berhasil merebut sekolah tersebut. Di lain sisi kita ini diperlihatkan Yuken yang sedang berlatih gulat dengan calon pemimpin Housen berikutnya, namun ternyata si Kenzo ini terus-terusan menelpon. Tentu saja Yuken yang sedang asik bergulat pun mengabaikan telepon tersebut.
Tentu saja Kenzo ini merasa geram akibat si Yuken yang tidak mengangkat teleponnya sedari tadi hingga tak lama kemudian muncullah Saboten dan juga keronco-keronconya. Di SMA Oya sendiri kita ini diperlihatkan perbincangan antara Tsukasa dan juga Fujio yang dimana Tsukasa ini memperingatkan Fujio untuk benar-benar mengambil keputusan yang benar. Semua hal itu dikarenakan Tsukasa ini melihat pergerakan dari SMA Ebara, SMA Kamasaka, dan juga SMA Senomon yang mengincar SMA Oya. Dengan simpel, Fujio ini mengatakan bahwasannya kita akan mengalahkan mereka semua dengan pukulan. Tentu saja, Tsukasa yang mendengar jawaban itu pun marah dan mengatakan kepada si Fujio tidak semua masalah bisa diselesaikan dengan pukulan. Melainkan di dalam pertarungan nanti jikalau SMA Oya sendiri akan kalah, semua hal akan menyalahkan Fujio yang dikarenakan Fujio adalah pemimpin yang tidak becus. Dan ingat baik-baik, bukan hanya Fujio saja yang berada di sekolah, jadi jikalau Oya kalah, yang menderita bukan Fujio saja melainkan semua orang. Tentu saja Fujio mendengarkan hal itu pun lantas terdiam. Scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan Yuken yang nampaknya sedang mencari keberadaan si Kenzo yang tiba-tiba menghilang. Lantas ia pun menanyakan kepada Saitama yang berada di sana, namun para Saitama sendiri tidak mengetahui keberadaan si Kenzo. Di lain sisi, kita ini diperlihatkan pergerakan dari SMA Senomon dan juga aliansiannya. Diawali dari fraksi Yasukio yang sedang makan-makan santuy, namun tak lama kemudian ternyata mereka ini dihampiri oleh Gandhi dan juga kroco-kroconya. Di sisi yang sama juga kita diperlihatkan Fujin dan juga Rajin yang nampaknya sedang mengincar fraksinya dari Todoroki, namun di dalam bis tersebut tidak terlihat Todoroki yang berada di dalam sana. Dan tak luput juga dengan Saboten yang sedang menghadapi fraksi Chun-Chun yang dimana dia menggunakan barang untuk melumpuhkan mereka semua, namun yang terkena hanyalah Nakagoshi. Bukan hanya mereka saja, ternyata Fujio dan juga Tsukasa ikut terlibat dalam pertarungan tersebut yang dimana mereka akan berhadapan dengan Ryo dan juga Reiji yang berada di sana. Dan pada akhirnya pertarungan pun dimulai. Di dalam pertarungan Fujio dan juga Reiji sendiri, Fujio ini menyadari bahwasannya Reiji menggunakan knuckle hingga dengan hebatnya Fujio ini berhasil melucuti knuckle dari si Reiji dan juga mengalahkannya. Di sisi yang sama, kita ini diperlihatkan Tsukasa yang ternyata berhadapan langsung dengan si Ryo yang dimana mereka pada akhirnya terlibat pertarungan yang sangat amat sengit. Di tengah-tengah pertarungan, mereka berdua yang sudah merasa kelelahan, Kohei Amagai pun pada akhirnya datang dan menggunakan besi untuk mengalahkan Tsukasa. Tsukasa yang sudah terkapar pun pada akhirnya dibawa oleh SMA Senomon sebagai pancingan agar Fujio ini mau keluar. Dengan tergesa-gesa, Fujio pun pada akhirnya berlari menuju SMA Oya yang dimana dia mengetahui sebuah fakta bahwasannya teman-temannya sudah babak belur dihajar habis-habisan oleh 3 serangkai. Fujio lantas menanyakan keberadaan Tsukasa yang tidak terlihat di sana, namun ternyata Tsukasa telah diculik oleh SMA Senomon. Scene pun beralih memperlihatkan Fujin yang sedang marah-marah kepada anak buahnya karena tidak becus mencari Todoroki. Anak buahnya lantas meminta maaf dan segera akan mencari Todoroki. Sesaat dia menengok ke belakang, ternyata anak buahnya telah dibantai habis oleh Todoroki. Kembali ke SMA Oya yang dimana mereka semua sedang berkumpul dan menanyakan kepada Fujio apa yang harus mereka lakukan berikutnya. Namun Fujio sendiri malahan mengatakan bahwasannya dia bukanlah pemimpin Oya yang baik hingga hal itu sendiri membuat teman-temannya merasa kecewa. Di saat itulah Fujio pun pada akhirnya terdiam dan mengingat semua perkataan dari Tsukasa. Setelah hal itu Fujio pun pada akhirnya pergi dari sana sambil mengatakan berikan dia sedikit waktu. Scene pun beralih ke SMA Senomon yang dimana kita diperlihatkan bahwasannya Kohei Amagai sedang mengintimidasi Tsukasa.
Di sana dengan epiknya Tsukasa sendiri malahan menertawai Kohe Amagai dan mengatakan jikalau Kohe Amagai diculik, mungkin teman-temannya tidak ada yang mau menolong. Setelah puas mengajar Tsukasa, Kohe Amagai pun pada akhirnya pergi dari sana. Kesempatan itu sendiri diambil oleh Tsukasa dan menanyakan kepada si Ryo apa yang terjadi kepada si Ryo. Yang dimana Ryo merupakan orang kuat dari SMA Nami dan mengapa memilih tunduk kepada si Kohe. Hingga pada akhirnya Ryo pun flashback yang dimana waktu itu Ryo sedang disuruh oleh Kohe membeli minuman. Sontas Ryo pun pergi ke minimarket dan membeli minuman yang sama sewaktu mereka masih kecil bareng. Namun tanpa sengaja Ryo ini mendengar pembicaraan Kohe dan juga Saboten yang mengenai dirinya. Yang dimana dulu perusahaan ayahnya si Ryo ini bangkrut dan dibeli oleh perusahaan ayahnya milik si Kohe Amagai. Dan di saat itulah ayahnya si Ryo ini dipekerjakan menjadi supir Kohe Amagai. Dan Kohe Amagai sendiri tidak menganggap Ryo sebagai temannya, melainkan hanya sebagai pion. Setelah mendengarkan hal itu, Ryo pun langsung menghampiri Kohe dan memberikan minumannya, lantas menanyakan mengapa ia ini dianggap sebagai pion. Kohe dengan simpel mengatakan semua orang yang datang kepada dirinya hanya mengincar uang saja, bukankah Ryo seperti itu? Belum sempat Ryo ini menjawab, tiba-tiba Kohe ini malahan memarahi Ryo dan mengatakan bahwasannya ia tidak mempercayai apa kata pertemanan. Tentu saja Ryo yang mendengarkan hal itu pun terdiam. Jadi simpelnya si Kohe itu merupakan anak orang kaya, jadi kalau apa-apa dia menilai orang dengan duit. Di lain sisi kita ini diperlihatkan Fujio yang sedang merenung dan juga memikirkan suatu hal. Terlebih lagi, Fujio ini menyadari bahwasannya mereka kalah jumlah dan juga separuh dari Oyakoko telah terluka akibat penyerangan dadakan. Di lain sisi, kita ini diperlihatkan bahwasannya Todoroki menghampiri tongkrongan dari SMA Ebara yang dimana di sana Todoroki mengatakan suatu hal. Sedari tadi, SMA Ebara mencari dirinya dan dia akan siap bertarung dengan mereka bertiga namun dengan satu syarat. Jikalau Todoroki menang, SMA Ebara sendiri harus keluar dari 3 aliansi dan tidak akan pernah ikut campur dengan aliansian tersebut. Secara mengejutkan, pemimpin dari SMA Ebara pun setuju dan mengutus Reijin dan juga Fujin untuk mengalahkan Todoroki. Tentu saja Reijin dan juga Fujin pun bertanya-tanya mengapa pemimpinnya tidak mau ikut untuk menghajar Todoroki, yang ternyata pemimpinnya ini kesal akibat mereka berdua tuh udah bacot mulu ingin nyari Todoroki. Dan dia sendiri akan melihat pertarungan mereka berdua. Singkat cerita, Todoroki pun pada akhirnya menang dalam pertarungan tersebut yang dimana Todoroki juga menantang pemimpin dari Ebara sebenarnya. Pemimpin dari Ebara sendiri juga udah menyadari suatu hal bahwasannya Todoroki sudah jelas berbeda dibanding Todoroki yang sebelumnya. Dan pemimpin Ebara malahan mengatakan kalah dan mereka pun akan keluar dari 3 aliansi. Scene pun berganti ke SMA Aoya dimana kita diperlihatkan Fujio yang baru saja tiba di tempat tersebut. Hingga nggak lama kemudian Todoroki pun juga ikut datang di tempat tersebut dan mengatakan bahwasannya dia telah menyingkirkan Ebara dari 3 aliansi dan gak bakal ikut campur kembali. Tanpa diduga, ternyata Fujio ini mendapatkan telepon dari Tsukasa. Sesaat diangkat, ternyata yang menelpon bukanlah Tsukasa, melainkan Kohe Amagai. Di mana di perbincangan tersebut, Kohe Amagai sendiri mengatakan kepada Fujio bahwasannya dia telah menyekap Tsukasa dan menyuruh Fujio untuk menyelamatkan Tsukasa pergi ke SMA Senomon. Dia sendiri akan menunggu di ruang olahraga dan sampai bertemu di keesokan harinya. Tentu saja Fujio mendengarkan hal itu pun langsung menyiapkan teman-temannya dan juga pasukannya untuk pergi ke SMA Senomon. Tanpa diduga ternyata Todoroki menghentikan langkah dari Fujio dan mengatakan bahwasannya mereka tentu saja sekarang masih kalah jumlah. Terlebih lagi mereka ini masih ada 2 aliansi dan kemungkinan kita untuk menang itu sangat amat kecil. Di saat itulah Fujio pun mengatakan dan juga terima kasih kepada Todoroki akibat telah mengusir SMA Ebara dari 3 aliansi. Namun mereka juga punya aliansi yaitu SMA Hosen. Tentu saja Todoroki yang mendengarkan hal itu pun merasa bangga dan mereka pun pada akhirnya jalan menuju SMA Senomon. Hingga scene pun berganti keesokan harinya di mana kita diperlihatkan Fujio dan juga kawan-kawannya sedang berjalan dan tak lama kemudian mereka pun bertemu dengan rombongan Hosen. Dan mereka pun pada akhirnya bersama-sama menuju SMA Senomon. Sementara itu di SMA Senomon sendiri mereka ini baru saja mendapatkan berita bahwasannya SMA Ebara telah keluar dari 3 aliansi. Namun kedua sekolah itu tentu saja tidak memperdulikan akan hal itu hingga nggak lama kemudian rombongan dari Fujio pun pada akhirnya datang. Fujio, のろし上げろや。行くぞてめえら！
Hingga pada akhirnya mereka bertiga ini hampir sampai ke tempat olahraga, namun di sana ternyata masih ada Saboten dan juga kawan-kawan yang menghalangi mereka bertiga. Di sana, Kohei pun tiba-tiba datang dan juga mengatakan kepada mereka bertiga bahwasannya ia akan menunggu kalian di ruang olahraga dan dia pun pada akhirnya kembali ke ruang olahraga. Yang dimana dia adalah the one and the only, yaitu Lao, hingga pertarungan pun pada akhirnya terjadi. Oi, ここは俺たちに任せたよ。Di dalam ruang olahraga, kita ini diperlihatkan Ryo yang sedang flashback masa lalunya bersama si Kohei, yang dimana dia pernah dibelikan minuman oleh si Kohei. Yang dimana mereka di masa lalu sering sekali menghabiskan waktu bersama, hingga gak lama kemudian si Kohei ini datang dan memerintahkan Ryo untuk kerja yang benar dan mengalahkan mereka semua. Hingga pada akhirnya Ryo pun turun ke bawah untuk menyambut kedatangan Fujio dan juga kawan-kawan. Hingga pertarungan lagi dan lagi pun dimulai. Di tengah-tengah pertarungan, Kohei Amaga yang menyadari pasukannya sudah kewalahan mencoba untuk menjatuhkan si Tsukasa dengan memotong talinya. Untungnya Fujio dengan cepat berlari untuk menyelamatkan Tsukasa dan dia pun pada akhirnya berhasil menyelamatkan Tsukasa. Fujio yang marah pun pada akhirnya hendak melawan Kohei, namun hal itu sendiri dihentikan oleh Tsukasa, yang dimana Tsukasa mengatakan bahwasannya Kohei adalah lawannya. Setelah mendengar akan hal itu, Fujio pun pada akhirnya berlari dan menendang Ryo, yang dimana Ryo adalah lawan dirinya. Sementara itu, Todoroki dan juga Yuken memutuskan untuk melawan Saboten yang tiba-tiba datang dan membawa pasukan kembali. Di luar sekolahan Senomon, kita ini diperlihatkan bahwasannya bala bantuan baru saja datang, yang dimana mereka ini akan membantu sekolahan Senomon. Secara mengejutkan, ternyata hal itu sendiri bertepatan dengan kedatangannya Sachio, di mana Sachio tentu saja langsung membantai habis bala bantuan yang datang tersebut. Di sisi yang sama, kita ini juga diperlihatkan bahwasannya fraksi Lao yang lain sedang membantu para anggota Suzuran dan juga Hosen yang sedang kelelahan melawan banyak sekali pasukan. Dan dengan mudahnya, fraksi Lao ini membabat habis mereka semua tanpa adanya luka sama sekali. Yuken sendiri juga sudah berhasil mengalahkan Sabuten dengan mengikat tangannya dengan menggunakan borgol Sabuten itu sendiri. Kembali kepada Todoroki yang ternyata sudah berhasil membabat habis semua orang yang berada di sana, yang dimana Todoroki sendiri merasa ini merupakan hal yang sangat ejet. Kembali dalam ruang olahraga, di mana kita diperlihatkan bahwasannya Kohei dan juga Tsukasa terlempar dari atas. Di mana di saat itu juga lah tiba-tiba Kohei ini baru menyadari bahwasannya pasukannya telah kalah, hingga tak lama kemudian tiba-tiba pintu pun terbuka yang ternyata itu adalah Lao dan juga fraksinya. Di mana Lao ini mengatakan bahwasannya mereka semua lari ketakutan dan jadi dia dengan EZT bisa masuk ke dalam sini. Disusul juga dengan kemunculan anggota Hosen yang lain, termasuk juga dengan Oya Koko. Hingga di saat itulah anggota dari Senomon dan juga aliansiannya pun memutuskan untuk kabur dan tersisalah mereka berdua saja, yaitu Ryo dan juga Kohei. Namun di saat itulah Ryo ini malah mengatakan bahwasannya pertarungan belum selesai, hingga si Fujio menyadari bahwasannya Ryo masih kuat berdiri dan ia pun pada akhirnya menantang Ryo kembali untuk bertarung. Hingga pada akhirnya Fujio pun dapat memenangkan pertarungan itu, namun Kohei yang tidak menerima kekalahan langsung mengeluarkan pisaunya dan... Tentu saja melihat akan hal itu, Ryo pun lantas memperingati si Kohei bahwasannya tindakan dia tuh terlalu berlebihan.
Sambil terkapar, Ryo ini mengingatkan Kohe tentang janji mereka dulu yang dimana mereka bakal bersama-sama untuk meraih puncak. Setelah mendengar semua akan hal itu, Kohe pun pada akhirnya sadar yang dimana di saat itulah ia pun pada akhirnya mengakui kekalahan. Dan Fujio bersama teman-temannya yang lain pun merayakan kemenangan mereka sambil berjalan keluar dari SMA Senomon. Mercy pun lalu berterima kasih kepada Fujio karena Fujio lah orang pertama yang menemui Lao bukan untuk menantangnya melainkan untuk berteman. Di tengah-tengah perjalanan tiba-tiba Sachio pun datang yang membuat suasana tiba-tiba mencekam yang dikarenakan Sachio kaget ketika melihat ada Suzuran di sana. Dengan santainya, Lao ini berjalan hendak meninggalkan tempat tersebut dan gak lama kemudian si Fujio ini memanggil si Lao. Di mana Fujio mengatakan bahwasannya ia ingin berkelahi dengan Lao suatu saat nanti yaitu 1 versus 1, namun hal itu sendiri disusul oleh Sachio yang mengatakan bahwasannya ia ingin berkelahi ulang dengan si Lao. Tentu saja hal itu sendiri membuat opini kita bergejolak yang ternyata si Sachio ini pernah kalah by one 1 lawan 1 dengan si Lao. Setelah hal itu, Lao dan juga Fujio pun melakukan tosan jarak jauh yang dimana hal itu sendiri diikuti oleh si Sachio yang dikarenakan Sachio dibujuk oleh Fujio. Scene pun berganti keesokan harinya di SMA Oya, kita ini diperlihatkan mereka semua yang sedang sibuk untuk mencari kartu as. Yang dimana itu sebuah undian jikalau mereka menemukan kartu as, mereka ini akan ikut untuk mencari jodoh di SMA siswi. Dan ternyata yang mendapatkan kartu as itu adalah Todoroki, namun dia nggak bilang-bilang malahan diam-diam aja. Di akhir scene sendiri kita ini diperlihatkan Kohe dan juga Ryo yang berusaha menantang Fujio dan juga Tsukasa, namun Fujio sendiri menyuruh mereka untuk mengambil tiket terlebih dahulu karena yang ingin berkelahi dengan Fujio itu banyak. Lantas Ryo pun menanyakan bagaimana caranya dia untuk mengambil tiket dan tak lama kemudian Fujio pun menendang si Ryo dan mengatakan bahwasannya itu adalah tiket antriannya. Hingga film pun berakhir.